Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca firman Tuhan dari buku Yakobus pasal 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya oleh imannya. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Kita menjumpai nasihat dari Yakobus untuk kita sebagai orang percaya, bahwa setelah kita percaya, maka kita harus hidupkan kepercayaan itu, keyakinan kita itu dengan perbuatan untuk menjadi suatu kenyataan. Di saat kita percaya, kita belum melihat, karena dasarnya percaya. Namun di saat percaya itu diwujudkan dalam perbuatan, maka itulah hasil dan ujungnya disebut sebagai kebenaran. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus sadari bahwa hidup kita, dalam perjalanan kita harus berusaha. Kita tidak bisa merasa nyaman saja karena sudah percaya. Tetapi kita harus berusaha supaya kepercayaan atau iman yang kita miliki itu kita hidupkan, kita jadikan suatu yang dapat dilihat dan dibenarkan bagi kehidupan kita. Banyak orang percaya menjalani kehidupan ini sama seperti waktu dia belum percaya. Cara berpikirnya, tindakannya, sikapnya, dan banyak hal lain yang tidak kelihatan perubahan dalam hidup orang-orang itu. Dan persoalannya bukan karena imannya tidak mampu menghadirkan perbuatan. Bukan karena imannya yang lemah. Tetapi orang itu yang tidak mau berusaha untuk melakukan apa yang dia imani, apa yang dia percayai. Karena di dalam kehidupan kita, di Alkitab ini katakan, seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Perbuatan di sini adalah perbuatan yang sinergi, yang sinkron dengan iman kita. Kita tidak mungkin berkata beriman kepada Yesus dan kita hidup di dalam dosa. Perbuatan kita berdosa dan kita berkata itulah perbuatan karena saya beriman. Walaupun Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh kemurahan, dan Dia selalu mau mengampuni dosa kita. Namun untuk menghadirkan iman, untuk membenarkan kehidupan kita tidak bisa menggunakan karena Tuhan selalu mengampuni kita, maka kita merasa bebas saja berbuat. Apa yang kita mau buat, apa yang kita mau lakukan, hal-hal yang tidak sejalan dengan iman kita, tidak ada masalah.
karena saya tetap percaya Tuhan pasti ampuni. Itu bukan perbuatan yang sesuai dengan iman kita. Sebab itu iman kita menuntut perbuatannya supaya dikatakan dia hidup, supaya dikatakan dia menjadi orang yang dibenarkan. Selama iman itu tidak disertai dengan perbuatan, kita tidak dibenarkan. Kita belum dapat dikatakan orang benar. Karena iman menuntut perbuatan. Dan hasil dari perbuatan itulah yang membuktikan kita orang benar. Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena dia disebut orang yang melakukan iman dari kepercayaannya. Dia percaya kepada Tuhan yang memanggil dia untuk keluar dari kampung halamannya. Dia buktikan dari tindakannya, dari perbuatannya. Sehingga dia disebut sebagai kebenaran karena Abraham disebut sahabat Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita, di dalam segala rencana kita, ingat, engkau akan disebut orang benar atau orang berdosa. Karena perbuatanmu akan membuktikan siapa Anda sesungguhnya. Anda boleh beriman, Anda boleh berlama-lama jadi orang Kristen, Anda boleh berlama-lama jadi hamba Tuhan. Tapi perbuatanmu akan membuktikan engkau orang benar. Engkau sahabat Allah, atau engkau seperti tubuh tanpa roh. Itulah yang firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, karena tubuh tanpa roh adalah mati. Kita hidup, tapi di mata Allah kita tidak punya kehidupan yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami agar iman kami wujudkan dengan perbuatan kami. Tolong kami Bapa, anak-anak-Mu yang hari ini sudah pergi di tempat kerja, di tempat bisnis, maupun yang sedang studi, atau yang sedang giat dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa perbuatan kami adalah perbuatan yang sesuai dengan firman. Karena itulah yang akan menghidupkan manusia rohani kami. Karena itulah yang akan membuktikan kami orang-orang yang benar. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar dimanapun kami berada, kami tidak perlu menyebut kami orang beriman, tapi dari perbuatan kami, orang akan mengetahui kami orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.